Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Metalurgi yang memberikan kesempatan kepada saya, Tamara Emilia Suciner Arista dengan NPM 33341700084 untuk mempresentasikan tugas kelompok 8B1 yang berjudul Thermodynamic of Electrowinning Aluminium. Berikut outline yang akan saya sampaikan ke depannya. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, proses pembentukan aluminium. Tiga, electrowinning of aluminium. Keempat, thermodynamic electrowinning of aluminium. Kemudian, aplikasi aluminium. Kesimpulan, terakhir referensi. Aluminium merupakan salah satu logam yang sering kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Aluminium itu sendiri memiliki unsur kimia yang bernomor atom 13, berada pada golongan 3A dan periode ketiga. Dan aluminium itu sendiri memiliki struktur kristal FCC atau phase center kubik, serta memiliki ciri fisik warna perak putih sedikit kusam. Kemudian memiliki titik lebur sekitar 660 derajat Celcius dan titik didih yang cukup tinggi sekitar 2467 derajat Celcius. Dan oleh sebab itu, aluminium banyak sering dipilih karena aluminium adalah penghantar listrik yang baik dan penghantar panas yang baik. Serta aluminium memiliki massa atom relatif 26,98 gram per mol dan memiliki densitas sekitar 2,70 gram per centimeter kubik. Saat ini dari skala produksi sekitar 2-3 ton per tahun di seluruh dunia, banyak mengolah aluminium dengan cara elektrolisis. Hal ini dikarenakan aluminium memiliki sifat yang ringan dan kuat. Oleh sebab itu, aluminium sangat cocok dalam aplikasi teknik seperti konstruksi. Dan secara umum, untuk mendapatkan aluminium murni dapat digunakan pada proses ekstraksi metalurgi, yaitu dengan cara hidrometalurgi, elektrometalurgi, maupun pirometalurgi. Untuk materi presentasi ini, terkhususnya saya akan membahas tentang cara pengolahan aluminium dengan cara elektrometalurgi, terkhususnya yaitu electrowinning. Yang telah saya sebutkan, terdapat 3 cara metode ekstraksi untuk mendapatkan aluminium murni, tetapi yang biasanya sering dipelajari dan sering digunakan untuk mengekstraksi aluminium itu terdapat 2 tahap. Yang pertama, batuan yang mengandung mineral aluminium hidroksida yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan aluminium, dilakukan pemurnian tahap 1, yaitu dengan proses Bayer. Apa itu proses Bayer? Proses Bayer merupakan proses ekstraksi hidrometalurgi yang melakukan proses pemurnian biji bauksit untuk mendapatkan alumina atau aluminium oksida. Setelah mendapatkan produk alumina atau aluminium hidroksida, kemudian akan dilakukan pada proses tahap kedua, dibawa ke proses Hall-Héroult untuk mendapatkan aluminium dengan melarutkan alumina. Biasanya produk hasil untuk mendapatkan dari hasil Hall-Héroult ini mendapatkan berupa lelehan aluminium yang nantinya di-tapping dan dicetak untuk menghasilkan produk extrusion ingot aluminium. Electrowinning aluminium. Electrowinning merupakan tahap pemerolehan kembali dari suatu logam dari larutan kaya hasil pelindian dengan menggunakan arus elektrik yang diberikan dari luar. Hasil pelindian dari proses electrowinning aluminium itu sendiri yaitu berasal dari hasil pelindian proses Bayer. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan proses electrowinning aluminium yang dimana menggunakan Hall-Héroult proses. Mekanismenya terdapat ada elektrolisis dari hasil proses Bayer yaitu aluminium oksida, di mana ada ion aluminium Al3+, dan aluminium oksida itu sendiri dan terdapat aluminium cair atau molten iron, di mana aluminium oksida ini memiliki titik leleh yang tinggi sekitar 2000 derajat Celcius, lebih dari 2000 derajat Celcius.
Karena titik leleh aluminium yang tinggi, maka dilarutkan dalam Crowley cair. Crowley cair ini berfungsi untuk menurunkan titik leleh aluminium oksida dan dapat mengurangi biaya ekstraksi aluminium. Sel Herold ini terdiri dari bejana baja, grafit sebagai katoda negatif, dan batang grafit sebagai anoda positif. Grafit sendiri adalah karbon. Mekanisme yang terjadi di dalam sel Herold, di mana larutan aluminium oksida dalam proses Crowley dimasukkan ke dalam sel Herold, lalu dialiri listrik. Ion aluminium Al3+, kemudian direduksi di katoda menjadi aluminium cair. Karena massa jenis aluminium besar, maka aluminium yang cair lebih cepat tenggelam. Maka pada anoda yaitu elektroda positif, ion oksigen dioksidasi menjadi gas oksigen. Gas oksigen ini akan terbentuk bereaksi dengan karbon atau grafit, membentuk karbon dioksida, sehingga anoda semakin habis dan pada suatu saat harus diganti. Reaksi pada katoda yaitu tempat aluminium membentuk ion aluminium dari larutan Crowley dan aluminium oksida cair berkurang. Hal ini berarti menangkap elektron. Berikut reaksi di katoda, yang dimana Al3+ ditambah 3 elektron menjadi aluminium molten aluminium atau aluminium cair. Kemudian reaksi di anoda, di mana terdapat ion oksigen atau 2O2- menjadi 4 elektron melepas elektron ditambah oksigen. Kemudian oksigen akan bereaksi dengan karbon atau grafit di sini, kemudian menghasilkan CO2 atau gas CO2. Berikut reaksi keseluruhan dari proses elektrolining aluminium. Aspek termodinamika pada elektrolining aluminium mengikuti kaidah persamaan Nernst, di mana energi potensial sama dengan energi potensial standar dikurangi dengan tetapan gas dikali temperatur dibagi dengan jumlah ion dikali dengan konstanta Faraday dikali dengan Lorentz konstanta keseimbangan. Di mana jika dimasukkan pada temperatur 298 Kelvin, persamaan Nernst ini menjadi energi potensial sama dengan energi potensial standar dikurangi 0,092 dibagi jumlah ion dikali Lorentz konstanta keseimbangan. Berikut kurva polarisasi. Kurva polarisasi ini merupakan kurva termasuk dari aspek termodinamika dari proses elektrolining aluminium, di mana pada proses elektrolining aluminium ini, kurva polarisasi di atas merupakan hubungan antara potensial logam dengan rapat arus. Termodinamika digunakan untuk mengetahui reaksi terjadi atau tidak. Pada persamaan Nernst digunakan untuk menentukan apakah potensial itu bernilai positif atau negatif. Namun, seharusnya nilai yang dihasilkan pada persamaan Nernst ialah bernilai positif, karena nantinya digunakan untuk menentukan nilai delta G. Dan nilai dari delta G atau energi bebas seharusnya ialah bernilai negatif untuk mengetahui apakah reaksi dapat berlangsung spontan atau tidak. Selain itu digunakan pula untuk mengetahui apakah endapan terbentuk di katoda atau tidak. Pada kurva polarisasi di atas merupakan situasi ketiga yang terjadi pada logam reaktif seperti aluminium. Berikut aplikasi yang menggunakan bahan aluminium. Contohnya yaitu terdapat pada badan pesawat. Badan pesawat ini memiliki struktur yang berbahan aluminium sekitar 20% dari badan pesawat itu sendiri. Kemudian terdapat aplikasi lain seperti velg mobil, panci, piston, kemasan makanan seperti aluminium foil atau kaleng makanan atau kaleng minuman, serta konstruksi bangunan yaitu menggunakan aluminium profil. Selanjutnya ada perusahaan yang memproduksi aluminium, yaitu ada Inalum, itu
terdapat di Indonesia dan Alcoa. Kesimpulan, aluminium berasal dari mineral bauksit yang dimurnikan dengan proses Bayer dan Hall-Héroult atau electrowinning. Kedua, electrowinning adalah tahap pemurnian logam dengan proses elektrolisis. Yang ketiga, termodinamika dalam electrowinning aluminium ditentukan dengan persamaan Nernst dan kurva polarisasi. Keempat, aplikasi aluminium antara lain bodi pesawat, panci, kaleng minuman, piston, kemasan makanan, aluminium profil, serta perusahaan yang menggunakan proses electrowinning, contohnya adalah Inalum dan Alco. Berikut referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.